wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, sebelumnya saya Tito Haryodorgani, dan pada hari ini saya ingin membahas terkait pemahaman dan minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Di mana hal ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah industri halal, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Nah, pada pembahasan ini sebelumnya saya ingin membicarakan terkait metode penelitian yang saya gunakan, di mana metode penelitian saya, di mana jenis penelitian saya ialah deskriptif kualitatif. Nah, dengan metode wawancara kepada beberapa responden yang notabene respondennya pelaku UMKM. Nah, responden yang saya pilih ialah 6 responden dengan kategori usaha makanan dan minuman dan berkategori usaha mikro. Nah, seperti itu. Lanjut setelahnya pada bagian isi pembahasan pertama yang saya ingin jabarkan ialah minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Nah, pada wawancara yang saya lakukan, 5 dari 6 atau mayoritas sangat berminat untuk melakukan sertifikasi halal, dan hanya 1 responden yang kurang berminat untuk melakukan sertifikasi halal, di mana 4 di antara 5 mayoritas tadi berminat untuk mengajukan sertifikasi halal apabila terdapat beberapa pertimbangan kondisi gitu. Nah, kondisi yang mereka pertimbangkan ialah biaya serta proses sertifikasi halalnya gitu. Nah, dan satu sisanya tadi yang tidak tertarik untuk melakukan sertifikasi halal beranggapan bahwa sampai hari ini ia belum membutuhkan sertifikasi halal karena usahanya masih nyaman dan lancar hingga saat ini, seperti itu. Nah, dalam pembahasan ini saya sebagai penulis juga memiliki pandangan bahwasanya minat pelaku UMKM terkait sertifikasi halal yang tinggi ini sangatlah bagus untuk Indonesia khususnya, agar terjadinya perkembangan industri halal di Indonesia. Nah, di mana hal tersebut bisa merubah data dari sertifikasi halal pada UMKM yang hanya sebesar 1% pada saat ini di Indonesia. Dan data-data yang tadi juga bisa membuat kebijakan seperti BPJPH menjadi lebih concern terkait biaya ataupun prosesnya, agar para pelaku UMKM terus semakin berminat melakukan kegiatan sertifikasi halal ini, agar konsumen juga tidak makan sesuatu yang haram gitu kan, konsumen muslim terutama. Nah, selanjutnya pembahasan kedua ialah pemahaman pelaku UMKM mengenai detail informasi dalam mengajukan sertifikasi halal. Nah, pada pembahasan ini jawabannya bulat. Maksudnya bulat di sini, setiap semua responden atau 6 responden menjawab hal yang sama, yaitu mereka tidak mengetahui terkait detail informasi dalam mengajukan sertifikasi halal, di mana mereka belum mendapatkan edukasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal. Hal tersebut akhirnya membuat mereka ragu-ragu dalam melakukan sertifikasi halal sebetulnya gitu, yang membuat mereka hingga hari ini belum melakukan sertifikasi halal, seperti itu. Padahal kan seperti yang kita tahu, sebenarnya banyak program-program terkait sertifikasi halal yang sekarang sedang digencarkan gitu ya, seperti program Sehati untuk 15.000 UMKM, yaitu program biaya gratis sertifikasi halal bagi UMKM dan sebagainya macamnya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan yang saya temukan, ke-6 responden ini belum sama sekali mengetahui terkait tadi detail informasi yang seperti itu gitu.
dan berpikir bahwasanya proses-prosesnya juga ribet dan segala macam yang akhirnya mengurungkan niat mereka untuk melakukan sertifikasi halal. Nah, lalu yang ketiga adalah ketersediaan pelaku UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal, di mana pada pertanyaan ini, pada tema ini penulis menemukan bahwa 5 diantaranya bersedia untuk meluangkan waktunya, atau hampir ya mayoritas responden bersedia untuk meluangkan waktunya, dengan 1 yang tidak bersedia. Terus yang bersedia ini 3 di antara 5 tadi itu memiliki beberapa kondisi yang harus dilakukan dalam untuk mempertimbangkan bahwa apakah dia mau meluangkan waktunya atau enggak gitu. Tapi sebenarnya dia ingin melakukan waktunya, cuma harus ada beberapa kondisi itu. Nah, kondisi yang mereka inginkan ialah adanya pendampingan dari para pemangku kebijakan, dampingan daripada institusi untuk menemani mereka dalam melakukan proses sertifikasi halal, karena mereka masih beranggapan bahwa rumitnya proses sertifikasi, yang namanya sertifikasi itu rumit gitu. 2 lainnya dari 5 itu juga sebenarnya masih berpikir 2 kali karena telah telah mendapatkan informasi dari temannya bahwasanya prosesnya agak rumit gitu. Tapi tadi 5 diantaranya setuju untuk meluangkan waktunya, sedangkan 1 tidak, seperti itu. Nah, sejalan dengan para responden ini, penulis memandang kebutuhan akan pendampingan itu memang penting gitu untuk para pelaku UMKM terutama. Nah, hal tersebut itu dikarenakan para pelaku UMKM seperti yang tadi dijelaskan, kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM, di mana ya tadi yang seperti yang dijelaskan, detail informasi bagi mereka tuh belum didapatkan gitu, pernah diedukasi dan disosialisasi. Akhirnya kekurangan pengetahuan ini menyebabkan mereka pada akhirnya tadi kurang yakin dalam melakukan proses sertifikasi halal gitu, dan akhirnya ragu-ragu. Nah, terus yang keempat ialah ketersediaan pelaku UMKM dalam membayar pembuatan sertifikasi halal. Nah, pada topik ini terjadi pemisahan antar responden, di mana tiga diantaranya setuju untuk membayar dan 3 diantaranya tidak gitu. Nah, yang tidak, pertama adalah pandangan yang tidak mau membayar. Hal tersebut rata-rata dikarenakan karena melihat skala usahanya yang mikro dan kondisi yang sedang memburuk akibat COVID-19 gitu, yang membuat pengeluaran terkait sertifikasi halal itu dirasa membebani operasional perusahaannya, yang akhirnya mereka takutkan membuat usahanya tidak berjalan dengan semestinya. Nah, oleh karenanya mereka tadi tidak mau mengeluarkan biaya terkait sertifikasi halal. Nah, sedangkan 3 sisanya mereka mau mengeluarkan sertifikasi halal. Ada bahkan 1 diantaranya yang bahkan menyebut nominal gitu, dimana maksimalnya 200.000 untuk mereka, dan 2 sisanya mau, tetapi dengan kondisi pemangku kebijakan juga mempertimbangkan gitu biayanya apakah sesuai dengan si pelaku UMKM atau tidak, seperti itu. Karena mereka juga sama mereka takut bahwasanya itu bisa mempengaruhi operasional produksi mereka gitu. Dan terakhir ialah pandangan pelaku UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Nah, pada pandangan ini 5 di antara 6 responden menganggap bahwa kewajiban sertifikasi halal di Indonesia itu penting gitu. Penting karena beberapa alasan, dan juga karena tujuannya yang baik bagi konsumen muslim maupun produsen muslim. Sedangkan 1 sisanya tidak melihat kegentingan dari sertifikasi halal, tetapi hanya melihat bahwasannya makanan yang halal itu harus makanan atau minuman yang diproduksi harus halal, seperti itu, dan dia merasa bahwasanya produksinya sudah mencakup dengan syarat-syarat halal. Nah, pada tadi kelima responden yang menyatakan bahwa
pentingnya kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, mereka dengan sangat baik telah mengetahui gitu, mengapa sertifikasi halal di Indonesia dibutuhkan. Dimana menurut mereka hal tersebut dikarenakan dua alasan, yaitu mayoritas konsumen di Indonesia merupakan Muslim dan adanya potensi kontaminasi haram dalam produk olahan gitu. Nah, sejalan dengan pandangan mereka juga, saya sebagai penulis juga setuju terkait tujuan-tujuan sertifikasi halal yang mereka kemukakan gitu. Nah, menurut mereka dengan disertifikasi halalnya produk mereka gitu, itu dapat yang pertama ada beberapa tujuan gitu. Yang pertama, hal tersebut untuk membatasi produk yang haram dan halal gitu. Jadi konsumen Muslim tidak bingung dalam memilih produknya. Nah, terus juga itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan para konsumen terhadap produknya, agar konsumen ya mengkonsumsi, apalagi konsumen Muslim mengkonsumsi produk halal, karena kan memang disyaratkan untuk mengkonsumsi produk halal gitu dalam syariat Islam, dan juga hal tersebut biar tidak mencederai maqasid syariat mereka gitu. Nah, terus juga menurut mereka tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan konsumen Muslim dalam mengkonsumsi suatu produk gitu. Jadi ketika dia sudah melihat logo halal atau sertifikasi halalnya si restoran, konsumen Muslim kan pada akhirnya nggak ragu-ragu lagi ya untuk makan di sana gitu, tanpa harus menanyakan terlebih dahulu. Jadi lebih nyaman juga kan konsumen Muslimnya. Dan terakhir, tujuan dari sertifikasi halal menurut para pelaku UMKM itu adalah agar terciptanya perluasan segmen pasar, terutama pada konsumen Muslim. Pada pandangan ini, responden melihat bahwasanya usaha itu akan menjadi segmen pasar usaha itu akan menjadi besar di kalangan konsumen Muslim, karena kan sudah tersertifikasi halal, dan jadi makin banyak konsumen Muslim yang mengunjungi restorannya karena sudah tidak ragu dan tidak takut untuk memakannya gitu. Dan terakhir, di bagian penutup ada kesimpulan yang mungkin ya saya sudah jabarkan di sini kebanyakan, dan ada saran, di mana saran saya ialah pada pelaku UMKM untuk terus berminat dalam tadi sertifikasi halal dan mencoba untuk mensertifikasi halal produknya di kemudian hari. Terus untuk BPJPH, saya berharap bahwasanya BPJPH dapat melakukan kegiatan sosialisasi terkait tata cara dan proses pengajuan sertifikasi halal, terutama pada pelaku UMKM gitu. Karena mereka di lapangan memiliki banyak sekali keterbatasan informasi terkait hal tersebut, dan saya harap juga BPJPH, Kementerian Agama dan pemangku kebijakan lainnya agar dapat lebih mengarahkan dan membantu para pelaku UMKM dalam mengikuti program yang sudah dicanangkan oleh BPJPH dan kawan-kawan gitu. Seperti program Sehati, yaitu gratis sertifikasi halal bagi UMKM, dan program-program lainnya yang dapat membantu para pelaku UMKM menjadikan produknya halalan dan thayyiban. Dan terakhir adalah untuk IAI Tazkiyah, tempat saya sendiri melakukan studi. Nah, saya harap bahwasanya skripsi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Itu apalagi di mana juga IAI Tazkiyah memiliki halal center yang dikelola oleh pihak institusi agama Islam Tazkiyah. Dan dengan itu juga, dengan disertifikasi halalnya mereka, selain membantu, mereka juga membantu para konsumen Muslim yang ingin memakan atau minum atau mengkonsumsi produk halal para UMKM seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada penonton telah mendengarkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.